Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Felix Forensius dari Manajemen C NPM 2241149. Aspek ekonomi dan sosial membahas tentang hubungan antara aspek ekonomi dan sosial dalam pembangunan, termasuk bagaimana pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial saling mempengaruhi. Ada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada distribusi pendapatan, yaitu distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan keadilan sosial yang mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Yang ketiga, investasi. Investasi yang produktif akan mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Aspek sosial, kesejahteraan masyarakat, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan akses terbesar dalam masyarakat akan mendorong pembangunan yang inklusif. Yang kedua ada keadilan sosial. Pemerataan pembangunan dan akses yang adil terhadap sumber daya akan menciptakan kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan akan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program-program pembangunan. Selanjutnya, hubungan ekonomi dan sosial. Itu saling mempengaruhi. Aspek ekonomi dan sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain dengan pengembangan di satu bidang akan berdampak pada bidang lain. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial akan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak. Kerjasama antara pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengintegrasikan ekonomi dan dalam sosial pembangunan. Yang selanjutnya, pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan PBD, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto yang tinggi dapat mengindikasikan pengembangan ekonomi suatu negara. Yang kedua, industrialisasi. Pembangunan sektor industri manufaktur dan jasa dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, investasi produk. Investasi pada sektor-sektor yang produktif akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, dan komunikasi akan mendukung aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan partisipasi masyarakat. Yaitu yang pertama, pendidikan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kesehatan. Perbaikan sistem kesehatan akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Selanjutnya, kesejahteraan sosial. Program-program kesejahteraan sosial akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program. Integrasi ekonomi dan sosial. Yang pertama, perancangan terpadu. Perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial akan menghasilkan dampak yang optimal. Yang kedua, kebijakan yang seimbang. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial secara seimbang akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, mitra multi pihak. Kerjasama antara pemerintah swasta dan pemerintah masyarakat sipil diperlukan untuk mengimplementasikan program-program pembangunan yang integratif. Tantangan dan peluang. Tantangan yaitu ada ketimpangan ekonomi dan sosial, koordinasi lintas sektor yang lemah, kemiskinan, dan pengangguran. Peluangnya ada pemerataan pembangunan dan peningkatan akses, sinergi dan kolaborasi multi pihak, menciptakan lapangan kerja, pembangunan kapasitas. Kesimpulan, pembangunan yang berhasil untuk memperhatikan aspek ekonomi dan sosial secara seimbang. Integrasi kedua pihak aspek tersebut akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.